Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya malam ini anak ibu? Ibu berharap anak-anak ibu semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum masuk kita pada materi kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi kita pada hari ini adalah tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran keempat ini, kita akan belajar tentang 1. Dinamika pada lagu, 2. Menulis laporan sederhana, 3. Bangun datar. Yang pertama di sini kita akan belajar tentang nada. Pada pembelajaran kita yang telah lewat, kita sudah belajar tentang nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan. Nada keras atau nada lembut itu disebut dinamika. Coba anak ibu perhatikan tanda dinamik di bawah ini. Apabila ada tanda garis lurus berarti dinyanyikan dengan nada keras. Dan apabila ada tanda garis bergelombang seperti ini, berarti dinyanyikan dengan nada lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Untuk lebih jelasnya, marilah anak-anak ibu kita mendengarkan lagu berikut ini, yaitu lagu Membuang Sampah ciptaan A.T. Mahmud. Mari kita dengarkan bersama-sama ya anak-anak ibu. Membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Setelah kalian mendengar lagu tersebut, coba perhatikan syair lagu Membuang Sampah berikut ini. Pada baris pertama ada tanda garis bergelombang. Nah, pada tanda garis bergelombang ini dia dinyanyikan dengan nada lembut. Coba perhatikan pada baris keempat ada di sini tanda garis lurus. Apabila ada tanda seperti ini, maka dinyanyikan dengan nada keras. Nah, inilah dia anak ibu penjelasan tentang syair lagu Membuang Sampah.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang laporan pengamatan. Apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu laporan pengamatan? Iya, laporan pengamatan adalah tulisan yang berisi hasil pengamatan terhadap sebuah tempat atau suatu pekerjaan. Nah, di sini anak-anak ibu coba diperhatikan. Ada sebuah contoh laporan pengamatan berdasarkan gambar. Gambar di samping berisi tentang halaman rumah yang tidak bersih. Ciri-ciri rumah yang tidak bersih yaitu 1. Sampah berserakan. 2. Tanaman bunga menjadi kering dan mati. 3. Halaman rumah kumuh dan gersang. Nah, ini adalah salah satu contoh laporan pengamatan sederhana berdasarkan gambar. Mudah-mudahan anak ibu bisa paham ya. Nah, di sini ayo diperhatikan anak ibu. Ada 2 potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Nah, gambar yang 2 ini nak, dari potongan kertas yang 2 ini merupakan bangun datar. Nah, apa itu bangun datar? Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dihubungkan oleh garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, itu dia anak ibu pengertian dari bangun datar. Selanjutnya, di sini kita akan mengetahui ciri-ciri bangun datar. Bagaimana ya ciri-ciri bangun datar? Nah, di sini ada ibu kasih gambar bangun datar, yaitu yang pertama bangun datar persegi dan bangun datar persegi panjang. Bangun datar persegi dan persegi panjang ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki sisi, memiliki sudut, dan memiliki titik sudut. Apa itu sisi? Nah, sisi adalah ruas garis pada bangun datar. Apa itu sudut? Sudut adalah pertemuan antara 2 ruas garis. Inilah anak ibu ciri-ciri dari bangun datar yang ada pada gambar persegi dan persegi panjang. Selanjutnya, di sini ada ibu kasih gambar, coba diperhatikan. Ada gambar ini yang bernama trapesium, persegi, segitiga, dan trapesium. Lebih jelasnya, kita akan memperhatikan gambar dan tabel yang ada pada bukumu. Ayo, diperhatikan anak ibu semua. Di sini ada nama bangun datar. Ada banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik. Dan banyak titik sudut anak-anak. Nama bangun datarnya adalah yang pertama segitiga. Nah, mana segitiga? Yang ini anak ibu nih. Ada di sini nama bangun datarnya segitiga. Banyak sisinya ada berapa? Ada 3. Dan banyak sudutnya ada 3 juga. Dan memiliki titik sudut juga ada 3. Yang kedua yaitu ada anak ibu trapesium. Nih, gambar kedua ini adalah namanya bangun datar trapesium. Dan bangun datar trapesium ini memiliki banyak sisi, ada 4 sisi anak ibu. Yang kedua memiliki banyak sudut, ada 4 sudut anak ibu. Dan memiliki banyak titik sudut juga ada 4. Yang ketiga yaitu di sini ada namanya persegi. Nah, ini ada gambar persegi. Bangun datar persegi ini banyak sudutnya, banyak sisinya ada 4 dan memiliki banyak sudut juga 4 dan juga memiliki banyak titik sudut ada 4. Selanjutnya segitiga. Nih anak ibu. Segitiga juga ya nak ya. Nah, segitiga ini mempunyai banyak sisi ada 3. Memiliki banyak sudut, ada juga 3, dan memiliki banyak titik sudut, ada juga 3.
Nah, gambar yang kelima ini adalah gambar trapesium juga. Trapesium ini memiliki 4 sisi dan memiliki 4 banyak sudut dan juga memiliki 4 banyak titik sudut. Nah, anak-anak ibu, mudah-mudahan anak-anak ibu paham ya anak ya, bahwa bangun datar itu memiliki sisi, memiliki sudut, dan memiliki titik sudut. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ibu, anak ibu, dengan penjelasan ibu, anak-anak ibu semuanya bisa paham. Masuklah kita ke pembelajaran kelima. Adapun materi kita dalam pembelajaran kelima itu, yang pertama, menulis laporan sederhana. Yang kedua, makna bersatu. Yang ketiga, gerakan keseimbangan. Di sini ada teks bacaan yang berjudul Mari Kita Jaga Kebersihan Rumah. Ya anak ibu, simak, ibu bacakan teks bacaan Mari Kita Jaga Kebersihan Rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, inilah dia anak ibu teks bacaan Mari Kita Jaga Kebersihan Rumah. Nah, di sini anak ibu membuat sebuah laporan sederhana tentang Mari Kita Jaga Kebersihan Rumah anak-anak. Nah, seperti apa contohnya anak-anak? Nah, dia seperti ini ya. Cara menjaga kebersihan rumah, yaitu 1. Membersihkan lantai, langit-langit, dan dinding rumah. Membersihkan dan merapikan kamar tidur. 3. Tidak ada genangan air atau bak yang terbuka. 4. Rumah harus dilengkapi ventilasi dan jendela. Nah, inilah dia anak ibu contoh cara membuat laporan sederhana berdasarkan teks. Anak ibu ya. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, di sini ada anak ibu gambar yang ingin kamu amati. Yang pertama, cara menjaga kebersihan rumah yaitu. Nah, ini juga anak ibu contoh cara membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar anak ibu. Nah, ini contohnya nak. Tuh, cara menjaga kebersihan rumah yaitu 1. Membersihkan kaca jendela. 2. Menguras bak mandi. 3. Membersihkan langit-langit. 4. Menyapu dan mengepel lantai. Nah, ibu amati dulu anak ibu gambar yang ada di sini. Baru anak ibu buat laporannya berdasarkan gambar ini anak ibu. Silakan anak ibu nanti coba di rumah ya, menggunakan bahasa anak ibu sendiri. Selanjutnya, makna bersatu. Coba. Makna bersatu di rumah disebut juga dengan kebersamaan di dalam keluarga. Coba anak ibu, diperhatikan gambar yang ada di bukumu.
Nih nak, makna bersatu di rumah disebut juga dengan kebersamaan di dalam keluarga. Nah, coba perhatikan gambar ini anak ibu. Kegiatan yang menggambarkan kebersamaan di rumah apa aja ya anak ibu? Coba kita perhatikan dari gambar. Yang pertama yaitu mereka sedang makan bersama. Nah, gambar kedua ngapain anak ibu? Iya, menonton TV bersama. Yang ketiga yaitu belajar bersama. Yang keempat, menari bersama. Nah, itu adalah makna bersatu di rumah. Ya, nak, dan juga disebut juga dengan kebersamaan di dalam keluarga. Dengan hal ini, anak ibu bisa melaksanakan persatuan di dalam keluarga, upaya menciptakan suasana kenyamanan dan kebersamaan ya anak ibu dalam keluarga ya. Nah, setelah kita belajar makna bersatu, kita akan belajar tentang melatih keseimbangan dalam posisi duduk. Ya anak ibu ya, sebelum kalian melakukan kegiatan ini, kalian harus melaksanakan pemanasan terlebih dahulu. Karena pemanasan sangat penting untuk menyehatkan tubuh kita agar tidak terkena cedera. Nih, latihan keseimbangan yang pertama itu anak ibu. Nih coba diperhatikan. Ibu kasih gambar. Yang pertama, duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Gambar kedua, duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Sedangkan gambar ketiga, sikap lilin. Kedua kaki diangkat lurus ke atas. Ini ketiga gambar ini adalah melatih keseimbangan dalam posisi duduk. Nah, setelah anak ibu selesai melaksanakan atau berlatih keseimbangan dalam posisi duduk ini, anak ibu jangan lupa melakukan pendinginan agar tubuh kita kembali bugar. Selanjutnya, masuklah kita ke pembelajaran ke-6. Pada materi ini, kita akan belajar yang pertama, hal pokok dalam laporan sederhana. 2. Manfaat persatuan dan akibat jika tidak ada persatuan. Yang ketiga, bangun datar. Selanjutnya, di sini ada laporan sederhana dapat dibuat berdasarkan hasil pengamatan pada gambar. Nah, ada hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam membuat laporan sederhana, yaitu 1. Gunakan bahasa yang baku dan sesuai. 2. Bahasanya jelas dan mudah dipahami. Nah, anak ibu, ketika kita ingin membuat laporan sederhana, kita harus menggunakan bahasa yang baku dan sesuai supaya orang yang membacanya mudah memahaminya apa yang kita tulis. Selanjutnya, di sini adalah cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Nah, ini adalah contoh membuat laporan pengamatan sederhana. Di sini Dayu dan keluarganya menjaga kebersihan rumah dengan cara 1. Ibu dan Dayu menyapu sampah yang berserakan dan membuangnya ke tempat sampah. 2. Kakak Dayu mencabuti rumput liar di pekarangan. 3. Ayah membersihkan selokan agar aliran air mengalir dengan lancar. Nah, ini juga anak ibu, contoh salah satu membuat laporan sederhana berdasarkan gambar.
Nah, sekarang kita masuk kepada manfaat persatuan. Di sini akan kita belajar tentang apa itu manfaat persatuan. Persatuan dan kesatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Di antaranya, 1. Pekerjaan berat akan terasa ringan. Jadi anak-anak ibu, kalau kita punya pekerjaan di rumah, apabila kita kerjakan bersama-sama dengan anggota keluarga, maka pekerjaan yang berat itu akan terasa ringan. Yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, pekerjaan juga akan menjadi cepat selesai anak-anak apabila kita mengerjakannya bersama-sama dengan keluarga. Yang ketiga, mempererat rasa kekeluargaan. Yang keempat, suasana di rumah menjadi nyaman. Nah, anak-anak ibu berharap anak-anak ibu di rumah semua juga menjaga persatuan dan kesatuan di dalam keluarga ya nak, supaya kita mendapatkan manfaatnya seperti yang ibu jelaskan barusan. Nah, selanjutnya, akibat jika tidak ada persatuan di dalam keluarga. Nah, ada juga akibatnya anak-anak ibu? Apabila kita tidak bersatu di dalam keluarga. Hidup tidak bersatu akan menimbulkan kerugian. Beberapa akibat atau kerugian apabila dalam keluarga tidak bersatu. Yaitu yang pertama anak ibu, pekerjaan akan terasa berat. Nah, kalau tidak ada persatuan, kebersamaan di dalam keluarga kita, apabila ada pekerjaan di rumah anak ibu, maka pekerjaan tersebut akan terasa berat. Nah, yang kedua, pekerjaan menjadi lama selesainya. Iya, apabila ada pekerjaan di rumah, kalau kita tidak mengerjakannya secara bersama-sama, maka akan menggunakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu maksudnya anak ibu. Yang ketiga, suasana di rumah menjadi tidak nyaman. Jadi kenyamanan di rumah pun tidak ada anak-anak ibu kalau tidak ada persatuan di dalam keluarga. Nah, anak-anak ibu, mudah-mudahan di rumah semuanya bersatu, memiliki kebersamaan di dalam keluarga ya anak-anak ibu ya, supaya di dalam keluarga kita itu nyaman. Selanjutnya, di sini ada ibu perlihatkan gambar permukaan gamblok berupa bangun datar dan berbentuk segi 6. Nah, dia mempunyai banyak sisi, sudut dan titik sudut. Ya, nak ya. Ini namanya bangun datar gamblok ya. Nah, di sini dia mempunyai apa saja yang dipunyainya, nak? Dia mempunyai memiliki sisi, memiliki sudut dan memiliki titik sudut. Coba kita lihat, kita perhatikan bersama. Ini bangun datar gamblok ini adalah bangun datar segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada segi 6 ya nak. Dan dia memiliki sisi sebanyak 6. Dan memiliki sudut sebanyak 6. Dan memiliki titik sudut juga ada 6 anak ibu. Nah, mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan tentang bangun datar ini, anak ibu bisa paham ya anak ibu. Nah, mungkin cukup sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat membantu kalian memahami dan mengerti untuk pembelajaran 4, 5, 6 pada tema 4, subtema 1. Sekian pembelajaran kita. Semoga kalian selalu sehat, bahagia selalu. Jaga kesehatan ya anak-anak ibu dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.